Pemirsa, popularitas sound horeg yang kembali naik daun turut melambungkan nama Ahmad Abdul Aziz atau biasa dipanggil Mehmet Potensio. Sebagai teknisi sound horeg, Mehmet dikenal piawai meracik sound system yang menghasilkan tata suara menggelegar. Bahkan tangan dingin Mehmet membuat orang-orang menjulukinya layaknya penemu legendaris dunia. Lalu apa yang biasanya dilakukan Mehmet? Selengkapnya dalam Benang Merah, Panggil Aku Thomas Alva Edison. Cukup dikenal di ranah sound horeg, nama Ahmad Abdul Aziz atau akrab disapa Mehmet Potensio semakin tenar setelah viral di ruang maya. Tangan dingin Mehmet sebagai juru teknis sound horeg sanggup membesut tata suara yang tak hanya menggelegar, tapi juga disukai penggemar. Kepiawaian meracik tata suara itu pula yang membuat warganet menjuluki Mehmet layaknya legenda penemu kelas dunia, namun memplesetkannya sebagai Thomas Alva Edison horeg. Itu sebenarnya gara-gara temanku, mas. Temanku kan konten kreator, namanya Pak Edi. Terus setiap kali dia bikin konten itu dikasih watermark Edison horeg gitu. Jadi mungkin sama netizen disambungin sama Profesor siapa Thomas Alva Edison. Edison jadi Edison. Kiprah Mehmet di jagat sound horeg bukan baru kemarin sore terekam. Sejak tahun 2019 atau sudah lebih dari 5 tahun, Mehmet berkecimpung dengan ingar-bingar suara menggelegar. Kalau sound system awal kisah dulu ikut bapak, ikut ayah. Dan kebetulan ayah saya juga kerja di sound system. Dulu waktu sekolah gitu nyusul bapak, niatnya bantu. Terus lama-kelamaan kok nyaman gitu, akhirnya sampai sekarang. Perjalanan waktu menempa naluri Mehmet meracik perangkat sound system hingga menghasilkan tata suara yang apik. Tata suara yang disebut lebih mengembangkan frekuensi bass itu sengaja dipilih agar lingkungan sekitar ikut bergetar. Persoalannya, membuat tata suara sekedar menggelegar jelas tak cukup. Butuh sentuhan-sentuhan detail yang hanya dipahami oleh tangan-tangan kreatif seperti Mehmet. Kalau kriteria sih sebenarnya semua sama aja, mas. Untuk sound horeg atau sound yang untuk horeg, sound yang untuk live itu sebenarnya sama saja. Mungkin berbeda di jumlah yang dibawa. Semisal kita kalau live itu cukup pakai 4 subwoofer, kalau karnaval kan biasanya 12 subwoofer gitu. Jumlahnya komponen yang nggak sama. Kalau untuk barang, untuk ini kebanyakan sama. Sentuhan detil dari tangan-tangan kreatif itu muaranya akan mewujudkan harmoni antara suara menggelegar dengan selera pasar. Mereka mengerti betul bagaimana memanjakan telinga penggemarnya. Kalau untuk karnaval sih kita lagu dari penyewa semua, mas. Kan semua udah dipakai untuk latihan nari, latihan atraksi gitu. Jadi saya malah jarang milih lagu. Lagu itu kebanyakan dari penyewa semua. Lagu requestan penyewa. Berarti dari tukang sound tinggal muter gitu ya? Iya. Sampai jingle juga gitu, mas ya? Kalau jingle waktu Jackson itu ada dari Brewa sendiri, kan Mas Bri juga punya remixer sendiri. Pamor sound horeg yang beranjak meroket, melambungkan frekuensi panggilan.
Memet pun ikut berjibaku menghadapi padatnya jadwal pentas yang kerap membuat jatah istirahatnya tersita. Diketahui, mengundang mereka untuk tampil menghibur penggemar juga boleh dibilang tak murah. Biasanya kebanyakan itu kalau untuk 2026 itu dari 2025 sekarang itu udah lihat karnaval gitu mas. Lihat karnaval mana soundnya yang cocok untuk tahun depan. Terus kadang-kadang langsung DP di lokasi gitu untuk tahun depan. Tapi kebanyakan juga penyewa yang lama kembali nyewa lagi itu juga banyak. Kalau di daerah Malang itu ada yang 2 tahun mas, kan ada beberapa daerah yang karnavalnya itu 2 tahun sekali. Jadi seumpama dari karnavalnya 2026 itu 2024 sudah DP. Fenomena sound horeg tidak hanya menyoal suara kencang dan menggelegar. Permasalahan yang kerap menyertai seperti penggunaan yang berlebihan, mengganggu ketertiban, hingga melanggar norma syariat yang mendorong terbitnya fatwa haram.